Halo adik-adik sekolah minggu. Halo juga Miss. Halo Mama Papa. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Yes. Miss rindu nggak jumpa dengan adik-adik kita semuanya? Tentu dong Miss, rindu banget sama anak-anak. Iya ya, tapi kita tetap harus bersuka cita Miss. Ya. Karena kita masih bisa beribadah melalui online, ya kan? Ya, betul. Nah adik-adik rindu nggak mendengar kabar dari teman-temannya yang lain? Kan sudah lama nggak jumpa. Yuk kita dengar dulu ya, gimana kabarnya adik-adik kita yang dari kelas kecil ya. Sama hari Minggu, Miss. Hari Minggu, Miss. Sama hari Minggu. Hai Miss dan kawan-kawan. Halo Miss dan teman-teman. Halo Miss. Sama hari Minggu, Miss. Salam teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu juga adik-adikku semuanya. Selamat datang di sekolah minggu. Mari kita beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Eliana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati, kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, tepuk tangan, melompat, menari dan juga memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah kami, berkati juga Miss, berkati juga semua, berkati juga Mama Papa, berkati semua orang yang di sekolah minggu Ebenezer, dan hapuskanlah dosa-dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Halo juga Miss. Salam jumpa dengan kalian. Salam jumpa juga Miss. Nah, sekarang semua berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita sapa teman-temannya. Halo, apa kabar? Halo. Halo.
Sambil kita mengumpulkan Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Cintaku dalam-dalam banget. Cintaku dalam-dalam sekarang bahasa Batak ya. Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian, Yesus kupanggil. Yesus ku undang.
Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Miss mau pastikan adik-adik duduk yang rapi, duduk yang cantik, dan jangan lupa pastikan Alkitabnya sudah ada di dekat kita ya adik-adik. Baik, bagi kelas kecil kami minta tolong untuk mama papa nanti dibantu adik kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah, sekalipun ibadah kami ini Tuhan di rumah aja secara online. Tuhan kami memohon kepadamu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu, agar mereka mengerti akan kebenaran firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan secara khusus Tuhan Yesus yang baik, perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Inilah waktu Tuhan dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 dengan tema Doa Salomo memohon hikmat. Kita akan mendengarkan audio pembacaan Alkitab. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu
hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum Engkau tidak ada seorang pun seperti Engkau, dan sesudah Engkau takkan bangkit seorang pun seperti Engkau. Dan juga apa yang tidak Kau minta, Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti Engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Adik-adik sekolah minggu masih ingat dengan cerita minggu lalu tentang Salomo? Bagaimana ceritanya? Saya ingat, Miss. Ya, silakan Rika. Salomo diurapi menjadi raja. Ya, betul. Kita telah belajar dan mengetahui bahwa Salomo diurapi menjadi raja pengganti Raja Daud. Ya, Salomo diurapi menjadi raja di saat usianya masih muda, adik-adik. Oleh karena itu, Salomo ragu dan gelisah karena dia belum ada pengalaman untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Nah, sekarang Miss mau bertanya, siapa yang pernah dipilih menjadi pemimpin upacara? Atau siapa yang pernah dipilih menjadi ketua kelas? Nah, adik-adik, ketika adik-adik dipilih untuk menjadi ketua kelas, memimpin upacara, apakah adik-adik langsung menerimanya? Nah, kalau adik-adik langsung menerimanya, adik-adik hebat, berani, dan itu sudah terbiasa. Jadi, buat adik-adik yang masih ragu-ragu, apa yang harus kalian lakukan? Nah, pasti di antara kita adik-adik, ada yang memiliki keraguan, ada pula yang tidak. Jika memimpin upacara saja kita sudah ragu, apalagi kalau dipilih seorang yang muda untuk memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Pasti deg-degan ya adik-adik ya. Belum lagi kita diperhadapkan dengan orang banyak, belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Kira-kira apa ya yang dilakukan Salomo di dalam keraguan dan kegelisahannya? Yuk kita nonton video berikut. Doa Salomo memohon hikmat. 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau mengenal seorang raja loh. Raja tersebut bernama Salomo. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita saksikan. Salomo adalah anak dari seorang raja yang bernama Daud. Nah, kini Salomo menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Hore, kita ada raja baru. Apakah dia bisa menjadi raja atas kita? Hidup raja. Saya sepertinya Hidup ragu. raja. Hidup raja. Hidup raja. Kita lihat saja nanti. Hidup raja. Yang penting dia sudah jadi Hidup raja atas raja. kita. Hidup raja. Hidup raja. Hidup raja. Suatu ketika, Salomo pergi ke bukit pengorbanan di Gibeon. Ya Tuhan, apakah aku mampu untuk memimpin bangsa ini? Kiranya Engkau menolong aku. Berikanlah, ya Tuhan, apakah aku mampu untuk memimpin bangsa ini? Kiranya Engkau menolong aku, ya Tuhan.
tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Salomo, Salomo, Salomo anakku, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhanlah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan papaku. Sebab Tuhanlah yang mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang besar dan orang banyak. Tuhan, rasa-rasanya aku takut, tapi Tuhan, aku butuh hikmat dan pengertian. Berikanlah Tuhan sekarang hikmat dan pengertian itu kepadaku, supaya aku tidak takut lagi untuk memimpin bangsa ini. Salomo anakku, oleh karena itu yang kau ingini, dan kau tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau meminta banyak uang. Wah, Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan sangat baik sekali kepadaku. Setelah dari Bukit Pengorbanan, Salomo pun kembali ke rumah. Nah, setelah mendapat hikmat dari Tuhan, Salomo pun dengan percaya diri memimpin bangsanya sendiri. Nah, teman-teman, kita juga harus seperti Salomo. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan Yesus untuk segala hal yang akan kita lakukan. Demikianlah cerita ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, melalui cerita firman Tuhan tadi adik-adik, kita dapat belajar dari Salomo tentang hal berdoa. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, apa yang kalian minta pada waktu kalian berdoa? Apakah kalian meminta mainan yang bagus, makanan yang enak dan yang lezat? Ingat adik-adik, kita harus berdoa seperti Salomo, memohon hikmat agar adik-adik punya hati yang bersih, bisa menjadi anak Tuhan, bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik hormat kepada orang tua, mama, papa, bersikap baik kepada saudara dan teman. Tuhan senang loh adik-adik dan akan mendengarkan doa-doa kita. Nah, untuk adik-adik kelas tengah dan besar, siapa yang mau seperti Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Ketika kita meminta hikmat, ketika kita meminta sesuatu dalam doa kita kepada Tuhan, jangan cuma memikirkan kepentingan
kita saja, tapi kita doakan juga orang lain. Apalagi pada saat ini adik-adik, kita perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengikuti keadaan kita saat ini, di mana pada saat ini kita ibadahnya di rumah saja secara online. Tapi yakinlah bahwa dengan doa kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan senang, Tuhan akan menjawab segala doa kita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar dari Salomo. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, sehingga apa yang kami doakan dan lakukan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.